oleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearifan. Namun saya izin ada beberapa hal yang saya singkat dan saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan insya Allah salam sehat buat kita semua. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani, dan insya Allah sehat juga dompet kita. Amin. Sehat dompet. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Hari ini sesuai yang kita rencanakan, alhamdulillah terlaksana dengan baik dalam keadaan yang tenang, sejuk, dan tentunya dapat menyenangkan kita semuanya, baik yang berada di Palu maupun tamu Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearifan Sulawesi Tengah. Ini wajahnya agak ceria. Lalu kalau Ketua Kepala Dinas Perpustakaan Kearifan jarang senyum karena dananya kecil. Kali ini agak senyum dikit karena sudah mulai dapat pendidikan. Yang saya hormati Ketua DPRD yang diwakili maaf oleh saya sendiri. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini Pak, kami masih memiliki Sekprov yang PLT dan sudah keluar SK dari Kemendagri, namun saya dengar ditolak Gubernur. Ya. Dan ini memang hobinya Sulawesi Tengah. Setiap rotasi ada masalah. Ya. Tuh, jadi tiap ada SK rubah-rubah. Jadi nunggu aja kapan ini Sekprovnya. Yang kami hormati yang mewakili Komisi 1 dan 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hormati, nah ini kalau bukan saya hormati lagi kalau yang saya sebut ini, tapi saya segani karena saya mantan mahasiswi, jadi saya mengatakan yang saya segani dan hormati yaitu Pak Rektor atau yang mewakili Rektor Universitas Lampung, Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Palu. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan kami dari akademisi bisa ikut bersama kami, karena kalau di masa kami DPR, kalau Bapak Ibu terutama saya pribadi lebih saya menghormati akademisi karena mereka adalah guru mendidik penerus generasi kita ke depan. Khusus hari ini kembali kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearifan. Terima kasih sudah hadir. Biasanya beliau ini kalau ada acara gubernur ada juga, tapi kali ini saya udah dalam hati sebab perjalanan. Ternyata benar-benar yang saya banggakan seluruh yang hadir di sini. Terima kasih struktural daripada Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearifan yang menjadi panitia hari ini. Terima kasih seluruh pengurus AAI yang dilantik hari ini, baik yang berdiri di depan maupun yang duduk, karena datang kepada Wakil Ketua Umum Pengurus Nasional AAI bidang kerjasama dalam dan luar negeri. Ini adalah saudara saya. Lama kami tak bertemu. Ya, kami sama-sama alumni Yogyakarta. Ibunya adalah adik kandung ibu saya. Kami bersaudara sepupu sekali, tapi karena tugas jauh, kami jarang berjumpa. Sehingga jangan heran tadi ketemu peluk-pelukan.
beliau ini sudah matang di pemerintahan, mantan kadis, mantan ketua Bapeda Toli-Toli, mantan sekap di beberapa kabupaten keliling-keliling, akhirnya diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Arsipator Sarif Makmur MSI. Dan kalau bapak-bapak ada penggemar lagu Ebit GAD, beliau sangat mirip memainkan gitarnya maupun suaranya. MA di Bumi Tadulako yang kemarin katanya sudah makan kaledo. Kaledo itu Pak, kaki lembu Donggala. Tapi sekarang cari lembunya di Donggala sudah kabur Pak. Ya, karena gunung-gunungnya tempat sapi itu udah di... Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga hari ini hadir 2 tenaga ahli hukum dan arsip DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 1 dari akademi, mana waktu sumber informasi penting. Arsip merupakan warisan yang unik dan tidak bisa kita menyepelekan masalah kearsipan. Tidak tergantikan melintasi satu generasi ke generasi yang berikutnya. Negara, bahkan daerah, akan terancam apabila tidak tersedia arsip secara memadai dan khususnya memiliki sebuah sejarah kasus lepasnya pulau kita di Indonesia, Pulau Sipadan dan Likitan adalah fakta bahwa hanya kita lemah pada bidang kearsipan, kita kehilangan 2 pulau. Sangat penting bidang kearsipan ini dengan segala aspeknya, karena keutuhan negara atau daerah tentu bukan saja menyangkut wilayah, tetapi keutuhan sejarah, sumber hukumnya, kedaulatan ekonominya, ataupun masalah budaya lainnya, semua harus didukung oleh kearsipan. Kita wajib menyelamatkan arsip-arsip negara, karena arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa kita sebagai memori kolektif dan acuan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana kita ketahui arsip sebagai alat bukti yang sah dan arsip juga merupakan sumber informasi dalam mendukung kegiatan administrasi yang akuntabel dan transparansi. Ini dapat saya buktikan sebuah cerita langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri ketika beliau dari Wapres menjadi presiden, di mana kekayaan kita termasuk kekayaan yang dimiliki Pertamina digugat oleh beberapa negara, termasuk Stanford yang sudah duluan masuk Indonesia, BP dan lain sebagainya, juga mengenai kereta api dan lain sebagainya, hampir kalah ketika itu. Lalu Ibu memerintahkan untuk sebuah kemenangan kita raih dari pembuktian arsip. Oleh karena itu, Ibu waktu itu menceritakan bahwa carilah data ini di kearsipan, karena di instansi tersebut, di kementerian tersebut sudah tidak ada. Maka dicarilah di Badan Kearsipan Nasional, ditemukanlah bukti yang faktual bahwa memang ada bukti sejarah melalui lembaran administrasi bahwa hak-hak yang dimiliki Indonesia atas aset-aset negara melalui BUMN. Bukti-bukti itu dibawalah di peradilan internasional dan kita menang. Kita pertahankan aset-aset yang sangat besar. Inilah sekelumit cerita yang mana diamanahkan waktu itu kami Rakernas oleh Ibu Mega. Semua kembali ke daerah, tatalah arsip kalian. Namun Bapak Ibu, kearsipan ini kalau ditulis di sini adalah tanggung jawab kita untuk menata arsip negara, ya. Namun saya lebih interest kepada daerah, dimulai dari daerah, bahkan dari pedesaan. Bapak Ibu ketahui
banyak saya menangani kasus-kasus di pedesaan, kepala-kepala desa tersangkut masalah hukum karena kelalaian kearsipan. Banyak hal yang mendorong saya ketika ditawarkan untuk memegang arsip di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada sebuah motivasi bagi saya untuk menerima kepercayaan ini, antara lain bahwa pertama di DPR saya memimpin komisi pemerintahan, Pak Utomo, di apa yang kita inginkan mengenai penataan kearsipan daerah, menurut saya tidak akan tercapai. Kenapa? Penilaian saya selama ini bahwa yang pertama adalah pembiayaan atau anggaran untuk kearsipan Pak seluruh daerah sangat kecil, termasuk Sulawesi Tengah, minim, bukan lagi kecil. Walaupun kami perjuangkan, kebetulan perpustakaan dan kearsipan ini di periode pertama saya itu berada di Komisi 1, Pak. Lalu periode kedua, sehingga Komisi 1 waktu itu saya, ini ada Bu Dahlia, saya perjuangkan memplotting anggaran untuk sarana prasarana untuk mereka yang diarsip mengunjungi kearsipan daerah yang maju, ya, dan pergi melakukan sebuah pelatihan. Saya anggarkan, Pak. Lalu ketika periode berikutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ditariklah ke Komisi 4. Saya sempat mengamanatkan, kalau ini dipindah di Komisi 4, tolong Komisi 4 bertanggung jawab, karena saya sudah membuktikan waktu itu. Namun waktu berjalan, menjadi catatan penting saya, kenapa saya mau menerima menjadi ketua AAI ini. Pertama adalah anggaran selalu minim, dan tahun ini walaupun di penghujung saya berusaha untuk memplotting anggaran, memperhatikan bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Seperti itu. Pak Kadis, makasih dong. Mangut-mangut wae. Oh iya. Lalu, iya, kami melihat pemerintah daerah, silakan Pak disampaikan ya, kepada pimpinan pemerintahan. Setiap penyusunan anggaran selalu perpustakaan, khususnya terhadap kearsipan, sangat rendah. Artinya dipandang sebelah mata. Padahal ini hal yang penting. Yang kedua, yang menjadi perhatian saya adalah sarana prasarana. Bayangkan Pak, Bapak Ibu, sangat kaget saya untuk memori penyimpanan arsip yang harusnya kita butuhkan 1-3 tera memorinya, itu barangkali yang ada di dinas hanya mungkin sekitar 36 giga. Kalau 36 giga itu hanya mainannya cucu saya. Untuk dia punya game. Ya. Bayangkan kalau sebuah instansi menangani penataan kearsipan, apalagi AAI ke depan yang hanya mengandalkan handphone dan lain sebagainya, jangan berharap kearsipan itu bisa sukses ke depan. Bakal hilanglah sejarah kearsipan kita. Yang ketiga, pejabat di bidang kearsipan atau strukturalnya bukanlah orang yang memiliki kemampuan yang ditaruh di situ. Kenapa? Ini saya sudah katakan pada Pak Gubernur beberapa waktu lalu. Pak, kenapa kalau di perpustakaan dikasih pindah selalu dibilang orang buangan, orang yang tidak cocok? Tolong dong sesuai skillnya. Karena tanpa disadari pemerintah, perpustakaan dan kearsipan itu adalah jantung meneruskan kehidupan lebih baik ke depan pemerintah maupun masyarakat. Saya akhirnya kemarin bilang pada pimpinan, kembalikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada Komisi 1. Kembalikan, rubah tatip kita.
saya, insya Allah saya akan bertanggung jawab. Gitu. Lalu ini juga Pak, sangat minim saya mendengar untuk orang-orang kearsipan dikirim pelatihan. Sangat minim. Ketika dulu menjadi mitra saya kirim ke Surabaya, pergi berkunjung tempat arsip terbaik, belajarlah, dan akhirnya kita merasa sangat kecil karena di sana lemari kearsipan saja diatur suhunya, semua serba canggih. Di sini lemari yang masih zaman gubernur pertama sampai gubernur yang bayang. Ini kritik saya pedas kepada badan anggaran, walaupun saya juga di badan anggaran. Padahal akhirnya dengan kritikan-kritikan saya ini sudah in your time, tinggal berapa 1-2 minggu diketuk APBDP di tahun ini saya golkan buat dinas ini 0,5 miliar rupiah. Senyum lagi Pak. So tahu ada yang saya mau kejar. Ya, kenapa? Saya dengan memperjuangkan ini saya sentil kepada teman-teman anggota DPR lain. Ya. Jangan ada konotasi bahwa dinas perpustakaan dan kearsipan bukan dinas yang penting. Kalau boleh kita kategorikan mereka wajib. Kenapa? Lewat perpustakaan akan dibentuk minat banyak pelatihan-pelatihan untuk kearsipan. Kita kolaborasi. Dinas dan AAI akan sama-sama kita kirim untuk bagaimana melakukan pelatihan penataan arsip yang benar. Izin Pak Utomo, ini guru suhu kami. Kenapa saya melihat arsip kita ini lemah? Saya kaget Pak ketika ke Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Ada sebuah surat umurnya 135 tahun. Masih utuh. Ternyata dijaga kelembaban suhu di ruang itu. Ya. Dan ada cairan yang mereka pelajari ke Jepang. Hari itu saya bilang, saya mau anggarkan, kirim dari dinas, pergi ke Jepang, pelajari itu dan lakukan di Sultan. Ternyata Pak, kita belok. Ini yang membuat saya agak marah waktu itu, sampai saya termasuk agak kasar mengusir CAPD dari ruangan sidang. Kenapa? Kalau untuk kepentingan kemajuan pemerintahan jangan hanya dilihat dari infrastruktur, pembangunan, jalan dan lain sebagainya. Perlu pembangunan kualitas manusianya. Itu menurut saya. Lalu pegawai perpustakaan kearsipan adalah orang-orang buangan. Ini selalu menjadi konotasi. Mohon maaf, sekdisnya juga ini bingung. Kok saya dibuang sini KI, gitu kan? Ya, karena beliau matang kemana-mana. Saya bilang supaya lebih tenang, lebih kawan-kawan pemerhati sejarah yang ada di Sulawesi Tengah untuk bersama-sama mewujudkan arsip yang bernilai kesejarahan. Saya juga berharap, insya Allah di 2023 berkemungkinan di ABT Pak. Ya. Insya Allah saya akan perjuangkan untuk para AAI bekerja sama dengan dinas untuk melakukan pembinaan ke kabupaten kota. Nanti kita berbagi tugas ya Bapak Ibu, kita bagi wilayah ya. Apa yang dipersiapkan tentunya anggarannya untuk kita turun membina kearsipan di kabupaten kota sekaligus yang sudah kita bina, kita bentuk strukturalnya dan insya Allah kita akan lantik ke sana. Lalu saya akan berjuang untuk menganggarkan para AAI bekerja sama dengan dinas tentunya untuk mengunjungi contoh-contoh AAI di Indonesia yang sudah maju. Insya Allah. Dan terakhir tentunya ini juga pesan dari Wakil Ketua 3 Pak Muharam Nurdin bahwa Sapras di kearsipan harus
ditingkatkan, dan beliau katakan minimum kita mencari uang 2-3 miliar untuk kearsipan, membeli keperluan untuk menata dan menyimpan arsip yang benar, termasuk memori harus ditingkatkan, peralatan IT-nya harus disiapkan. Dan Pak Utomo dan Pak Dr. Sarif, ini AAI belum memiliki kantor, ya. Saya sudah siapkan satu kantor di belakang kantor DPRD untuk kita pakai menjadi kantor AAI Sulawesi Tengah. Rajin-rajin berkantor ya. Nah, kalau belum ada anggaran, isinya nanti saya pribadi akan mengisi di dalamnya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, juga Pak Utomo dan Pak Dr. Sarif dan Dinas Perpustakaan akan sama-sama berkolaborasi. Kita akan menemui gubernur. Kalau saya akan singkat menyampaikan kepada beliau bahwa janganlah bersebelah mata untuk kearsipan Sulawesi Tengah. Nah, ini nanti dijabarkan, mudah-mudahan menaruh anggaran juga, menunjang segala kegiatan, itu akan bekerja sama dengan Pemprov untuk sama-sama kita bahas di badan anggaran untuk bagaimana sebenarnya kearsipan itu kita optimalkan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat sukses untuk semua anggota yang baru dikukuhkan. Semoga Arsiparis mampu berkiprah di era digital untuk lebih profesional dalam menyelenggarakan kearsipan yang lebih baik. Dan Bapak Ibu, insya Allah tahun depan akan mengikuti saya keluar. Kita akan mulai kearsipan. Saya ada agenda di sekolah-sekolah dan di kantor-kantor desa. Insya Allah kalau itu anggarannya sudah ada di salah satu dinas, ya, mereka melakukan suatu informasi digital di sekolah-sekolah dan di pedesaan. Saya akan mengikutkan Arsiparis. Tetapi kalau ada, ini kita sedang 2 hari ini merubah revisi anggaran yang di SIPD, masih dikasih kesempatan hari Senin nanti. Insya Allah kalau itu masih bisa bergeser, saya masih punya dana 0,5 miliar. Kalau bisa digeser, maka dana ini akan saya geser ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khusus bidang kearsipan. Maaf Pak Kadis, yang kasih belo lagi Iya, kalau perpustakaan paling tidak bilang dong yang ketuanya Pak Limudin kan, anggarkan dong ke sana. Kalau kita anggarkan di kearsipan, jangan kasih belok ke sana. Ya, saya maaf gara-gara ini marah-marah terus saya sama Pak Kadis. Ya, kenapa? Karena saya diwanti oleh pimpinan saya, Pak Muharam Nurdin. Ketika menerima sebagai ketua Arsiparis Sulteng, maka tanggung jawab anggaran itu buat kearsipan. Jadi bukan untuk yang lain. Tolong Pak Kadis, kalau untuk yang lain minta pada orang, no? Ini kita yang dengan orang banyak kan nggak apa-apa, ya? Ya, Bapak nggak pakai kacamata masih jelas ya tadi. Oh gitu ya. Iya, yang terakhir, marilah seluruh pengurus AAI kita bekerja sama ke depan. Ayo, kita betul-betul saling bertukar pikiran, kita majukan kearsipan Sulawesi Tengah, dimulai dari pedesaan sampai kota. Insya Allah. Sekian 1000 kata, bukan 400 kata. 1000 kata dari saya. Ya, terima kasih dari pusat Pak Utomo dan Pak Dr. Sarif. Ini saudara plus sahabat, ya. Ini kalau kita saudara rasa sahabat, itu adalah abang saya Dr. Sarif Makmur. Terima kasih semuanya di sini juga terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi Om, Namo Buddhaya. Merdeka! Merdeka! Salam Arsip. Hampir semua Pak PDI Perjuangan. Salam Arsip.
Harus begini kan? Ya. Salah Marsip. Nah kalau gini Baterai Itu bukan. Pak, bulat kok yang di tengah masuk. Ya. Baterai. salam kasih Pak. Salah Marsip. Ini lain kali pakai anu ya. Pakai apa? Tiang, pakai tiang. Ya. Ini kan bulat. Ya. Di tengah tuh gimana?